Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Purnamasari dengan NIM 2384347. Di sini saya akan mereview buku bagian ketujuh, yaitu tentang pendekatan pembelajaran, membahas bagaimana cara pandang atau strategi umum yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut saya, pendekatan pembelajaran ini menjadi dasar yang sangat penting karena akan menentukan bagaimana materi disampaikan dan bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat dipahami sebagai sudut pandang atau cara guru dalam mengelola pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dalam praktiknya. Pendekatan ini akan memengaruhi metode, strategi, dan teknik yang digunakan di kelas. Dalam bab ini dijelaskan beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Salah satunya adalah pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center. Pada pendekatan ini, guru menjadi sumber utama informasi dan siswa cenderung lebih banyak menerima materi secara pasif. Menurut saya, pendekatan ini masih diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya saat menyampaikan konsep dasar yang memang perlu penjelasan langsung. Namun, ada juga pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Pendekatan ini lebih menekankan keaktifan siswa dalam proses belajar, seperti berdiskusi, bertanya, dan mencari informasi sendiri. Saya melihat pendekatan ini lebih sesuai dengan tuntutan pembelajaran saat ini, karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa. Selain itu, terdapat juga pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menurut saya, pendekatan ini sangat efektif, terutama di sekolah dasar, karena anak-anak akan lebih mudah memahami materi jika dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka. Bab ini juga menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang paling benar untuk semua situasi. Guru menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta kondisi lingkungan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus fleksibel dan kreatif dalam memilih pendekatan yang tepat. Dari sudut pandang saya, pendekatan pembelajaran yang baik adalah yang mampu membuat siswa aktif, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan proses belajar siswa itu sendiri. Bab ini juga menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang paling benar atau paling baik untuk semua situasi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta kondisi lingkungan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru harus fleksibel, kreatif, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam merancang pembelajaran. Dari sudut pandang saya, pendekatan pembelajaran yang baik adalah pendekatan yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, nyaman, dan menyenangkan. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses belajar. Selain itu, pembelajaran juga harus mampu memotivasi siswa agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Peran guru dalam hal ini sangat penting karena guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu memahami kebutuhan dan perbedaan setiap siswa. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bisa benar-benar sesuai dan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Jadi kesimpulannya, pendekatan pembelajaran merupakan landasan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan yang tepat akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih dan menerapkan pendekatan pembelajaran secara bijak agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dicukupkan sekian review
buku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.